Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nur Hidayati dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil observasi yang berjudul Pengaruh e-commerce terhadap aktivitas jual beli pedagang pasar tradisional. Aktivitas jual beli penelitian ini penelitian ini membahas pengaruh e-commerce terhadap aktivitas jual beli di pasar anyar dan pasar warung jambu. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, latar belakang penelitian ini adalah perkembangan e-commerce yang semakin pesat. Banyak masyarakat memilih berbelanja di online karena lebih praktis, cepat, dan juga bisa dilakukan di mana saja. Kondisi ini berpengaruh terhadap pasar tradisional karena pembeli bisa memiliki tempat lain untuk berbelanja. Namun pasar tradisional memiliki keunggulannya, yaitu seperti bisa melihat barangnya secara langsung, bisa tawar menawar, dan menjalin hubungan yang baik tentang penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penelitian kami dilakukan untuk mengetahui alasan masyarakat tetap berbelanja di pasar anyar dan pasar warung jambu, serta melihat pengaruh e-commerce terhadap aktivitas jual beli pedagang. Melalui penelitian ini kami berharap pasar tradisional tetap menjaga dan bertahan dan menjaga kualitas pelayanan dan juga kepercayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Pertama, mengapa masyarakat tetap memilih berbelanja di pasar tradisional di tengah perkembangan e-commerce. Dan yang kedua, bagaimana dampak perkembangan e-commerce terhadap aktivitas jual beli di pasar anyar dan pasar warung jambu. Untuk tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor masyarakat tetap berbelanja di pasar tradisional dan mengetahui pengaruh e-commerce terhadap pedagang pasar, mengamati kondisi pasar tradisional di tengah perkembangan belanja online. Selanjutnya ada di bagian hipotesis penelitian. Ini adalah e-commerce yang berpengaruh terhadap aktivitas jual beli di pasar tradisional. Dugaan ini muncul karena semakin banyak masyarakat menggunakan platform online untuk berbelanja. Belanja online juga dianggap lebih praktis, hemat waktu, dan memiliki banyak pilihan barang. Walaupun begitu, pasar tradisional tetap dibutuhkan masyarakat karena pembeli dapat melihat barang secara langsung, menawar harga, dan membeli kebutuhan pokok dengan lebih mudah. Jadi, melalui hipotesis ini, kami ingin mengetahui sejauh mana e-commerce memengaruhi aktivitas jual beli pedagang di pasar tradisional. Selanjutnya memasuki bab 2. Pada bab 2 ini saya akan menjelaskan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif.
Pendekatan ini dipilih karena kami ingin menjelaskan kondisi di lapangan berdasarkan pendapat dan pengalaman jawaban dari pedagang serta pembeli. Masyarakat tentunya akan saya tambahkan mengenai metode. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada pedagang untuk mengetahui pengalaman mereka secara langsung. Dan kuesioner disebarkan kepada responden untuk mengetahui kebiasaan berbelanja masyarakat. Lalu media yang digunakan dalam pembelian ini meliputi dengan wawancara, lembaran kuesioner, gawai, dan juga laptop. Pedoman wawancara membantu pertanyaan lebih terarah. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan pendapat responden. Gawai digunakan untuk dokumentasi dan laptop digunakan untuk mengolah data dan juga membuat laporan. Selanjutnya ada pembahasan. Pada bagian pembahasan, kami menjelaskan dua hal yang utama, yaitu ada pasar tradisional dan e-commerce. Pasar tradisional adalah tempat jual beli yang mempertemukan pedagang dan pembeli. Di pasar tradisional, pembeli dapat melihat barang, menawar harga, dan berinteraksi dengan pedagang. Sementara itu, e-commerce adalah kegiatan jual beli melalui online, melalui internet, melalui e-commerce. Penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dan tanpa bertemu secara langsung. Keduanya sama-sama membantu memanfaatkan kebutuhan masyarakat, tetapi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya ada hasil kuesioner pasar tradisional. Berdasarkan hasil kuesioner dari 41 responden, 51,2% responden menyatakan jarang bepergian ke pasar tradisional. Selanjutnya ada 41,5% responden sering berbelanja di pasar tradisional dan 7,3% responden menyatakan tidak pernah bepergian ke pasar tradisional. Data ini menunjukkan bahwa pasar tradisional masih digunakan masyarakat meskipun frekuensi belanjanya berbeda-beda. Selanjutnya ada jawaban responden pasar tradisional. Responden memilih pasar tradisional karena harga lebih terjangkau, lokasi dekat, barang dapat dilihat langsung, dan masih bisa tawar-menawar. Barang yang sering dibeli adalah kebutuhan pokok seperti sayur, buah, bumbu dapur, ikan, ayam, daging, tahu, tempe, dan sembako. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tradisional masih penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, hasil kuesioner belanja online. Berdasarkan hasil kuesioner, 56,1% pernah atau sering berbelanja melalui platform online. 39% jarang berbelanja online dan 4,9% tidak pernah berbelanja online. Data ini menunjukkan bahwa e-commerce sudah banyak digunakan masyarakat, namun e-commerce belum sepenuhnya menggantikan peran pasar tradisional. Selanjutnya, pasar responden belanja online. Responden memilih belanja online karena lebih praktis, hemat waktu, tidak perlu keluar rumah, dan barang dapat diantar. Selain itu, pilihan produk lebih banyak, mudah diakses, dan sering menawarkan promo. Maka dari itu, e-commerce menjadi pilihan tambahan bagi masyarakat, terutama saat membutuhkan kemudahan dan kecepatan dalam berbelanja. Selanjutnya, hasil wawancara responden. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pedagang merasakan adanya perubahan jumlah pembeli sejak e-commerce semakin berkembang. Penghasilan pedagang juga dapat terpengaruh karena pembeli memiliki pilihan belanja lain. Selain bersaing dengan pedagang lain, pedagang juga
mengalami persaingan dalam platform online. Namun, pedagang tetap berusaha mempertahankan pembeli dengan menjaga kualitas barang, memberikan harga yang sesuai, menyediakan barang yang dibutuhkan, dan melayani pembeli dengan baik. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional perlu beradaptasi agar tetap diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, setelah pembahasan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, e-commerce memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam memilih tempat berbelanja. Banyak masyarakat menggunakan e-commerce karena praktis, banyak pilihan, kemudian mudah diakses, dan seringkali juga menawarkan promo. Namun, pasar tradisional tetap diminati karena memiliki harga yang lebih terjangkau, barang dapat dilihat secara langsung, dan adanya tawar-menawar. Dengan demikian, e-commerce menjadi tempat alternatif berbelanja tambahan, bukan pengganti penuh pasar tradisional. Selanjutnya memasuki bab 3. Pada bab ini saya akan menjelaskan simpulan, saran, dan juga lampiran alat. Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner, dapat disimpulkan bahwa e-commerce memiliki pengaruh terhadap aktivitas jual beli di pasar tradisional. Saat ini banyak masyarakat yang mulai memilih belanja online karena dianggap lebih praktis, murah, menghemat waktu, dan barang dapat diantar. Namun di sisi lain, keberadaan e-commerce tidak sepenuhnya menggantikan pasar tradisional. Pasar tradisional masih memiliki beberapa keunggulan seperti harga yang lebih terjangkau, pembeli dapat melihat barang secara langsung, melakukan tawar-menawar, dan barang juga dapat langsung dibawa pulang. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa pasar tradisional tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam mendukung perekonomian pedagang kecil atau UMKM. Setelah membahas kesimpulan penelitian, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini. Yang pertama ada saran bagi peneliti. Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan, seperti jumlah responden yang masih terbatas. Oleh karena itu, jika penelitian ini dilakukan kembali, sebaiknya jumlah responden diperbanyak dan lokasi penelitian diperluas agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya, saran bagi peneliti lain. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan beberapa pasar tradisional atau meneliti lebih dalam mengenai penghasilan pedagang sebelum atau sesudah berkembangnya e-commerce. Kemudian yang terakhir, saran bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perkembangan e-commerce di masyarakat. Walaupun belanja online memberikan banyak kemudahan, kami juga tetap perlu mendukung pasar tradisional agar pedagang kecil dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik. Pada bagian lampiran alat, kami menampilkan alat yang digunakan selama penelitian. Yang pertama ada laptop, digunakan untuk mencari referensi, menyusun laporan, mengolah data dan kuesioner, dan untuk membuat PPT. Kemudian iPad digunakan untuk menyebarkan kuesioner, memantau jawaban responden, mencari informasi tambahan, dan mendokumentasikan penelitian. Selanjutnya terdapat ponsel yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara, memantau jawaban responden, serta membantu pengambilan dokumentasi selama penelitian. Selanjutnya akan lanjut dengan rekan saya. Saya akan menjelaskan bagaimana penelitian kerja. Pada slide ini terdapat contoh pertanyaan dan jawaban yang digunakan dalam proses wawancara serta penyebaran kuesioner kepada responden. Pada pertanyaan pertama, peneliti menanyakan seberapa sering responden berbelanja di pasar tradisional. Dari jawaban yang diperoleh, sebagian responden masih cukup sering berbelanja di pasar tradisional, walaupun ada juga yang jarang datang ke pasar. Kemudian pada pertanyaan yang kedua mengenai alasan memilih berbelanja di pasar tradisional, sebagian besar responden menjawab
karena harga lebih terjangkau, lokasinya dekat, pilihan bahan pokoknya lebih banyak, serta masih bisa melakukan tawar-menawar. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga, responden menyampaikan bahwa barang yang paling sering dibeli di pasar tradisional adalah kebutuhan pokok dan kebutuhan dapur sehari-hari. Berikutnya pada pertanyaan keempat, peneliti menanyakan apakah responden juga menggunakan belanja online. Dari hasil yang diperoleh, sebagian besar responden mengaku pernah atau sering menggunakan layanan belanja online. Lalu pada pertanyaan yang kelima, alasan responden memilih belanja online dibandingkan ke pasar adalah karena dianggap lebih praktis, menghemat waktu, serta banyak promo seperti voucher dan diskon. Namun pada pertanyaan ke-6, yaitu apa hal yang membuat pasar tradisional tetap menarik untuk dikunjungi? Menurut responden, pasar tradisional tetap menarik untuk dikunjungi karena harga barang lebih murah, bahan pokok masih fresh, transaksi lebih jelas, barang dapat dilihat langsung, dan pembeli juga bisa menawar harga. Selanjutnya pada pertanyaan ke-7, yaitu apa hal yang membuat belanja online lebih diminati oleh sebagian masyarakat? Alasan belanja online lebih diminati oleh sebagian masyarakat adalah karena pembeli hanya perlu menunggu di rumah, praktis, dan lebih menghemat waktu. Kemudian, pertanyaan ke-8, faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan ibu atau bapak dalam berbelanja? Ialah faktor kepraktisan, harga, dan kualitas barang. Pada pertanyaan ke-9 dan ke-10, apakah bapak atau ibu berubah sejak adanya belanja online? Responden mengaku bahwa kebiasaan belanja mereka mengalami perubahan sejak adanya belanja online, walaupun ada juga yang merasa kebiasaannya masih sama seperti sebelumnya. Dari keseluruhan jawaban tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan e-commerce memang memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Namun, pasar tradisional tetap memiliki kelebihan yang membuat masyarakat masih memilih untuk datang dan berbelanja secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian lampiran dan juga daftar pesanan. Pada bagian lampiran kotor, ditampilkan dokumentasi penelitian mulai dari menentukan judul penelitian, kerja melakukan kerja kelompok untuk pengerjaan bab 1 hingga bab 3, dan survei dan diskusi pertanyaan wawancara angket, juga wawancara di pasar warung jamu dan pasarnya. Lalu untuk gambar di lampiran pada lampiran ke-8 hingga ke-17, ini adalah hasil dokumentasi wawancara kami kepada 10 pedagang di pasar tradisional. Pada daftar peserta, kami menggunakan sumber dari jurnal. Jurnal digunakan untuk memperkuat teori tentang pasar tradisional dan dampak e-commerce. Dari sumber tersebut, laporan ini disusun agar lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila selama presentasi berlangsung terdapat kekurangan dan penyampaian. Juga mohon maaf Ibu dan teman-teman karena sebelumnya kami sempat mengundur waktu presentasi. Terima kasih sudah memberikan waktu dan pengertian kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding sudah ada banyak ini. Udah baik. Enggak aku Aduh, nggak sanggup ya Mas. Ya Allah, ya Rabbi. Ini wajah kalian itu nak? Iya. Oh, itu Fadlan. Lagi naik Facebook. Oh, lagi saya Facebook. Astagfirullahaladzim. Oke, sekali lagi dah kita beri tepuk tangan. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau bukan di sekolah mah ibu udah kata guling-guling lah. Astagfirullah. Oke. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah tampil hari ini. Sebetulnya Ibu melihat persiapan kalian cukup matang ya. Hanya sangat disayangkan kenapa kalian tadi menunda ini gitu. Bahkan dari LHO-nya pun Ibu rasa tidak ada kesalahan yang cukup berarti. Dari awal sampai akhir Ibu hanya menemukan kesalahan penulisan huruf ke wawancara pedagang ke 1 K-nya kapital. Nah, hanya itu saja Ibu rasa. Lalu hanya di daftar pustaka artikel itu seharusnya memakai tanda kutip ganda, sedangkan kalian diluruskan saja begini, ya. Itu saja. Tetapi di judul, menurut Ibu, Ibu sepertinya sudah mengevaluasi atau merevisi ini. Entah waktu Ibu mengirimkan ke Syakira, karena kemarin Ibu memperbaiki pengaruh e-commerce terhadap aktivitas jual beli di pasar tradisional. Harusnya pedagangnya ini dihapus saja. Kenapa? Karena ini membuat ambigu. Misalnya ya, Ibu bacakan lagi. Pengaruh e-commerce terhadap aktivitas jual beli pedagang di pasar tradisional. Artinya yang ditransaksikan adalah pedagangnya, bukan? Iya. Iya, jadi pedagang sama pedagang dijual nih. Awalnya sempat diubah kayak gitu Bu, terus Diubah. saya mikir kayak oh ya, emang berdiri. Iya, berdiri. Awalnya itu kami udah ubah jadi yang Udah ubah. Ibu tadi, cuman agak